Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Rahma Alda Siroja Anindra dengan NIM belakang 40145 dari kelas Ilmu Pemulihan Ternak A, kelompok 3 dengan Asbing Kak Rivaldi Dwi Cahya. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan tentang perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu heritabilitas. Heritabilitas dapat diartikan sebagai parameter yang digunakan untuk mengetahui keragaman genetik yang diwariskan oleh tetua atau indukan kepada keturunan atau anaknya. Menurut pendapat Zulsaidi et al. Tahun 2021, heritabilitas yaitu pengukuran yang menunjukkan hubungan dari nilai fenotipik dan dari nilai pemulihan ternak disifat pada populasi ternak tersebut, dan akan menunjukkan besaran sifat yang diturunkan dari indukan kepada anaknya. Nilai rentang nilai dari heritabilitas yaitu 0 hingga 1. Berdasarkan perhitungan pada data, diperoleh nilai heritabilitas dari bobot lahir sapi yaitu minus 0,25 dan heritabilitas dari bobot sapi-sapi yaitu minus 0,39. Kedua hasil perhitungan nilai heritabilitas tersebut tidak termasuk ke dalam rentang karena semua nilainya negatif, atau dapat diartikan heritabilitasnya sangat rendah karena berada di bawah rentang. Kemungkinan penyebab hasil perhitungan yang berada di bawah rentang nilai menurut Sulastri et al. Tahun 2016, nilai heritabilitas yang berada di luar rentang disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengambilan data serta kesalahan dalam metode yang digunakan dalam perhitungan nilai heritabilitas. Tinggi rendahnya nilai heritabilitas suatu individu dipengaruhi oleh faktor genetik serta lingkungan. Yang kedua yaitu korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan hubungan yang penting antara dua sifat yang diturunkan dari tetua kepada keturunannya secara genetik. Hal ini menurut pendapat Widianingrum tahun 2017, korelasi genetik memiliki rentang dari minus 1 sampai dengan plus 1 dengan menghasilkan 4 kemungkinan yaitu negatif rendah, negatif tinggi, positif rendah, dan positif tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan pada data, diperoleh korelasi genetik dengan nilai minus 0,32 yang termasuk dalam kategori negatif rendah. Menurut Purwantini tahun 2020, terjadinya korelasi genetik disebabkan adanya dua faktor yaitu gen pleiotropik dan gen berangkai atau link gen. Pleiotropik adalah gen yang sebagai faktor dari korelasi genetik yang mempengaruhi pertumbuhan badan serta bobot ternak. Yang ketiga yaitu ada repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan suatu parameter genetik untuk mengukur kesamaan antara pengukuran suatu sifat yang diukur berkali-kali pada ternak yang sama selama ternak tersebut masih hidup. Menurut Sutisna et al. Tahun 2020, repeatabilitas merupakan bagian dari keragaman fenotipik yang disebabkan oleh adanya keragaman genetik dan keragaman lingkungan yang bersifat permanen. Tentang dari nilai repeatabilitas sendiri yaitu berkisar antara minus 1 hingga 1. Pada perhitungan berdasarkan data diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir yaitu minus 0,0083, sedangkan pada perhitungan repeatabilitas dalam kelas bobot lahir yaitu minus 0,13. Pada hasil perhitungan antar kelas menunjukkan nilai positif, sedangkan pada perhitungan dalam kelas menunjukkan nilai negatif. Dapat disimpulkan bahwa nilai repeatabilitasnya rendah karena di bawah rentang nilai terbawah yaitu minus 1. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas menurut Lee et al. Tahun 2015 yaitu bervariasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lama studi atau penelitian, jumlah data yang dianalisis, dan model yang digunakan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai review tentang perhitungan
heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.